got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hukum HAM dan humaniter. Konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban umat manusia di muka bumi, baik konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, sehingga pertikaian yang terjadi mengakibatkan kehancuran manusia, baik harta benda maupun lingkungannya. Oleh karena itu, hukum humaniter internasional sebagai payung hukum dalam semua konflik bersenjata memberikan pengaturan dasar yang jelas terhadap perlindungan para pihak yang terlibat maupun tidak terlibat, yang diaplikasikan dalam prinsip pembedaan atau prinsipil. Membedakan antara pihak yang boleh diperangi dan tidak boleh diperangi merupakan aturan dasar dalam melindungi warga sipil, walaupun pada faktanya jarang diterapkan. Prinsip pembedaan atau destination principle merupakan suatu prinsip dalam hukum humaniter yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam 2 golongan besar, yakni kombatan dan penduduk sipil. Kombatan sendiri adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam pertempuran, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak berhak untuk turut serta dalam suatu pertempuran. Di samping pembedaan secara subjek, yakni membedakan penduduk menjadi golongan kombatan dan penduduk sipil, maka prinsip pembedaan ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu negara yang bersengketa menjadi 2 kategori pula, yaitu objek-objek sipil atau civilian objects dan sasaran-sasaran militer atau military objective. Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum humaniter. Selanjutnya, mengapa penduduk perlu dibedakan menjadi 2 golongan ketika terjadi peperangan? Perlunya diadakan perbedaan yang demikian adalah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak dan boleh turut serta dalam pertempuran di medan peperangan. Dengan mengetahui seseorang termasuk dalam kelompok kombatan, maka kita harus memahami. Jadi pada hakikatnya membagi penduduk menjadi golongan penduduk sipil dan kombatan pada waktu perang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang memang tidak ikut berperang, sehingga dapat terhindar dari dampak peperangan, sekaligus dapat mempersiapkan angkatan bersenjata negara yang bersangkutan untuk menghadapi musuh. Asas umum prinsip perbedaan menurut Jean Piaget, prinsip perbedaan berasal dari asas umum yang dinamakan asas pembatas rasional personal, yang dimana asas tersebut harus diterapkan hal-hal seperti yang pertama, pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil. Yang kedua, penduduk dan orang-orang sipil tidak boleh dijadikan objek serangan. Yang ketiga, dilarang melakukan tindakan atau ancaman kekerasan yang bertujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil. Yang keempat itu ada pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil. Yang kelima itu hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan bertempur melawan musuh. Jadi secara normatif prinsip ini dapat mengeliminasikan kemungkinan terjadi pelanggaran dilakukan oleh kombatan terhadap penduduk sipil, kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter. Dasar hukum prinsip pembedaan. Sebagai prinsip pokok, istilah pembedaan telah dicantumkan dalam berbagai hukum humaniter, baik di dalam Konvensi Den Haag, Konvensi Jenewa, maupun protokol tambahan. Yang pertama adalah Konvensi Den Haag pada tahun 1907.
Pada konvensi ini tidak ditemukan secara eksplisit mengenai istilah pembedaan, namun ketentuan mengenai hal itu diatur dalam konvensi ini. Mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat, khususnya lampirannya, yaitu regulasi mengenai hukum dan kebiasaan perang atau yang biasa dikenal dengan istilah Hague Regulation atau regulasi Den Haag yang biasa disingkat dengan HR. Pembedaan menurut Konvensi Jenewa tahun 1949. Konvensi Jenewa 1949 terdiri dari 4 konvensi, yaitu 1. Konvensi Jenewa 1 tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat. 2. Konvensi Jenewa 2 tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karang. 3. Konvensi Jenewa 3 tahun 1949 tentang perlakuan tawanan perang. 4. Konvensi Jenewa 4 tahun 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. Protokol tambahan 1 dan hukum kebiasaan melengkapi konvensi dalam menyesuaikan kasus-kasus konflik bersenjata internasional. Warga sipil dalam konflik bersenjata internasional dilindungi oleh pasal 3 Konvensi Jenewa. Protokol tambahan 2 dan aturan kebiasaan yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Dengan munculnya Konvensi Jenewa, terdapat pembagian hukum perang modern dalam 2 kategori. In bello agis et bellum jus in bello mengatur tentang bagaimana kombatan harus bertindak setelah perang dimulai. Sementara jus et bello menentukan apakah perang dapat dilakukan. Prinsip perbedaan merupakan akar dari jus in bello. Karena jus in bello membedakan antara perilaku dan tidak dapat diterima dari perang dan penargetan warga sipil tidak dapat dibenarkan, sebagaimana dicatat oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1996 dalam pemutusnya yang menetapkan ancaman atas penggunaan senjata nuklir dan penghormatan terhadap prinsip perbedaan yang fundamental. Prinsip perbedaan merupakan dasar perlindungan terhadap warga sipil. Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 melindungi warga sipil saat konflik bersenjata internasional. Pasal 4 memberikan definisi tentang orang-orang yang dilindungi saat konflik. Yang dilindungi oleh konvensi adalah mereka dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga ada dalam tangan suatu pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara berkata. Ketika penegakan perlindungan yang diberikan kepada warga sipil tidak boleh ada diskriminasi. Pasal 13 Konvensi Jenewa 4 1949 menegaskan bahwa seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kebangsaan, agama, atau pendapat politik dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang, sehingga prinsip perbedaan memberikan kekebalan terhadap penduduk sipil dan objek sipil. Konsep prinsip pembedaan hukum humaniter. Konsep prinsip pembedaan hukum humaniter internasional ini mampu memberikan perlindungan efektif terhadap kombatan penduduk sipil. Dan konsep prinsip pembedaan hukum humaniter internasional ini menekankan pada perlindungan dan pembatasan penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata terhadap yang pertama, yaitu mereka yang tidak atau tidak lagi berpartisipasi langsung dalam permusuhan. Dan yang kedua, pembatasan jumlah sarana yang digunakan semata-mata untuk mencapai tujuan dari konflik, yakni melemahkan potensi militer musuh. Baik, selanjutnya adapun penegakan hukum humaniter atas pelanggaran prinsip pembedaan. Yang pertama, sanksi ganti rugi kepada korban dalam pasal 75 Statuta Roma tahun 1998, yang dimana mahkamah dapat membuat suatu perintah secara langsung kepada seseorang yang dihukum dengan memerinci ganti rugi yang layak atau berkenaan dengan para korban, termasuk restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Apabila sesuai, maka mahkamah dapat memutuskan bahwa
pemberian ganti rugi dilakukan lewat trust fund yang ditetapkan dalam pasal 79. Dan yang kedua, sanksi hukuman penjara dan denda serta penyitaan aset dalam pasal 77 Statuta Roma tahun 1998. Yang dimana maksudnya adalah tunduk pada pasal 110, mahkamah dapat mengenakan satu antara hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 Statuta. Poin pertama, hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu yang tidak melebihi batas tertinggi 30 tahun, atau poin kedua, hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum. Di samping hukuman penjara, mahkamah dapat memutuskan: yang pertama, denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hukum acara dan pembuktian. Dan poin yang kedua, penebusan hasil kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide. Dari penjelasan yang sudah dijabarkan oleh rekan-rekan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pembedaan adalah suatu prinsip atau asas-asas yang membedakan serta membagi penduduk dari suatu negara yang terlibat konflik menjadi kedua golongan. Yang pertama, golongan kombatan, yang kedua, golongan sivil. Adapun penegakan hukum HAM humaniter atas pelanggaran prinsip pembedaan, yang pertama, sanksi ganti rugi kepada korban. Yang kedua, sanksi hukuman penjara dan denda serta penyitaan aset. Tunduk pada pasal 110 mahkamah dan mengenakan satu di antara hukuman-hukuman berikut ini kepada seseorang yang dihukum atas suatu kejahatan berdasarkan pasal 5 statuta ini. Hukuman penjara selama tahun-tahun tertentu yang tidak melebihi batas tertinggi yakni 30 tahun, atau hukuman penjara seumur hidup apabila dibenarkan oleh gawatnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dan orang-orang yang dihukum. Di samping hukuman penjara, mahkamah dapat memutuskan: yang pertama, denda berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam hukuman acara dan pembuktian. Yang kedua, penebusan hasil, kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan itu tanpa merugikan hak-hak pihak ketiga yang bona fide.